Renungan Harian Katolik, Sabtu, 17 Januari tahun 2026. Keselamatan bagi orang berdosa. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Markus bab 2, ayat ke-17. Saudara-saudara, perkataan Yesus di atas merupakan gambaran kedatangannya ke dunia. Dengan jelas, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus hendak menyelamatkan orang berdosa dan menjadikan orang-orang ini sebagai pengikutnya. Yesus mengajak Lewi anak Alfeus untuk mengikutinya. Dia makan di rumah Lewi bersama banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Aksi Yesus ini mempertegas ciri pewartaannya yang menyelamatkan, terutama orang-orang yang dianggap berdosa dan disingkirkan dalam masyarakat. Yesus tidak menghakimi mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Karena misi luhurnya ini, seorang Lewi pun dengan yakin mengakui Yesus. Panggilan Yesus itu mentransformasi hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus merupakan momen rahmat yang transformatif. Kita pasti mempunyai pengalaman disapa dan dipanggil olehnya dalam setiap pergumulan hidup kita masing-masing. Santo Antonius yang kita peringati hari ini merupakan seorang yang sudah mengalami transformasi radikal dalam hidupnya setelah mengalami dan menanggapi panggilan Allah. Ia lahir dalam keluarga kaya di Mesir dan kehilangan kedua orang tuanya ketika ia baru berusia sekitar 20 tahun. Ia kemudian memilih untuk meninggalkan kemuliaan duniawi, hidup di padang gurun dan mengabdikan hidupnya dalam pengasingan untuk berdoa dan kontemplasinya. Semoga kita pun makin tanggap terhadap peristiwa-peristiwa iman serta momen rahmat dalam keseharian kita. Kesadaran baru yang muncul adalah kita semua merupakan orang-orang berdosa, orang-orang yang perlu untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Lukas menggambarkan orang berdosa itu sebagai Lewi anak Alfeus, pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus. Dalam pandangan ahli Taurat dan orang Farisi, pemungut cukai ialah golongan orang yang berdosa. Menanggapi hal itu, Yesus mengatakan bahwa kedatangannya ke dunia ialah mempertobatkan orang yang berdosa dan menyelamatkannya. Pertobatan merupakan keutamaan seorang murid Kristus. Dalam hidup keseharian, kita seringkali tidak menyadari kelemahan dan kesalahan kita terhadap sesama. Untuk itu, kita diajak untuk menyadari semuanya itu dan bertobat. Pertobatan yang muncul dari kesadaran bahwa kita adalah manusia yang senantiasa memerlukan bantuan dan keselamatan dari Allah. Dalam masyarakat kita ada pandangan bahwa orang berdosa perlu dijauhi, masih terasa. Mereka adalah sampah masyarakat yang tidak layak untuk didekati. Lewat Injil hari ini, Yesus menyadarkan kita bahwa kita harus mampu membuka hati bagi mereka. Kita harus dapat menjadi Kristus-Kristus yang lain untuk berjumpa dengan mereka dan mendorong mereka pada pertobatan yang pastinya akan mendatangkan keselamatan bagi orang berdosa. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia yang telah menunjukkan cinta dan belas kasih-Nya. Keselamatan yang kita miliki harus kita tularkan kepada orang lain, terlebih kepada mereka yang masih dikuasai dosa. Hal ini kiranya harus didukung dengan doa-doa kita agar Kristus sendiri yang memanggil mereka pada keselamatan bagi orang berdosa. Sudahkah perjumpaan kita dengan orang lain mendatangkan keselamatan bagi mereka? Sikap Yesus mesti menjadi teladan kita dalam hidup bersama. Perilaku orang-orang Farisi itu jangan terulang kembali. Kita tidak boleh menambah beban, sebaliknya harus membebaskan orang dari belenggu-belenggu hidupnya dan membawa keselamatan bagi yang berdosa. Pada hari ini kita memperingati Santo Antonius Abbas. Dia merupakan seorang yang sudah mengalami transformasi radikal dalam hidupnya setelah mengalami dan menanggapi panggilan Allah.
Ia makin dekat dengan Allah dalam doa dan kontemplasinya. Ia menjadi bapa bagi para pertapa pada zamannya. Para pertapa mencari keheningan batin untuk bersatu dengan Tuhan. Santo Antonius pernah berkata, "Iblis takut kepada kita ketika kita berdoa dan berkorban. Ia juga takut ketika kita rendah hati dan baik. Dia sangat takut ketika kita sangat mengasihi Yesus. Dia melarikan diri terutama ketika kita membuat tanda salib." Semoga kita pun makin tanggap terhadap peristiwa-peristiwa iman serta momen rahmat dalam keseharian kita. Tuhan, datanglah selalu ke tengah-tengah kami dan buatlah kami peka untuk menjawab panggilan suci-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.